Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Adapun pengertian dari pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Kemudian ketahanan pangan di desa yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat desa sampai dengan persorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik itu jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lumbung pangan desa maksudnya adalah persediaan pangan di desa untuk konsumsi warga dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Adapun maksud daripada pedoman ketahanan pangan di desa ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong penggunaan dana desa dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat SDGs desa. Pertama, sebagai acuan bagi desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program kegiatan ketahanan pangan di desa. 2. Sebagai acuan bagi desa dalam penggunaan dana desa untuk program kegiatan ketahanan pangan di desa. Yang ketiga, sebagai acuan bagi pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dalam membina penyelenggaraan ketahanan pangan di desa. Dan 4. Sebagai acuan bagi pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga pendamping profesional, pendamping masyarakat desa yang berasal dari perangkat daerah, kabupaten, kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam mendampingi penyelenggaraan ketahanan pangan di desa. Adapun tujuan dari pedoman ketahanan pangan di desa ini: 1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa. 2. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat desa. Dan 3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Ketahanan pangan di desa dapat dicapai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Partisipasi. 2. Kegotong royongan. 3. Kesetaraan. 4. Keswadayaan. 5. Kemandirian. Maksudnya, ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun perikanan dan peternakan yang berkelanjutan. 6. Keterpaduan.
Kemudian yang ketujuh, keberlanjutan. Artinya desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di wilayah desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip yang ketujuh dari pedoman ketahanan pangan di desa yaitu adalah menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di desa tersebut. Kebijakan ketahanan pangan di desa merujuk pada upaya pencapaian SDGs desa, utamanya pada terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, kemudian infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis, dan budaya desa adaptif. Kemudian selanjutnya, indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Ketersediaan pangan di desa. A. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. B. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa. C. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa. Dan D. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. Yang kedua, keterjangkauan pangan di desa. A. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa. Dan B. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat. Kemudian indikator yang ketiga yaitu pemanfaatan pangan di desa. A. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dan B. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Adapun jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan di desa antara lain: 1. Untuk ketersediaan pangan di desa, yaitu meliputi A. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, antara lain 1. Pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, atau kegiatan pengembangan pangan lainnya. 2. Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non-produktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik. 4. Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan. 5. Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan atau perikanan. Yang keenam, pengembangan pakan ternak alternatif. 7. Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan terpadu. Yang kedelapan, pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan. 9. Pembangunan dan atau normalisasi jaringan irigasi. 10. Pembangunan kandang komunal. 11. Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. 12. Pengadaan alat-alat
teknologi tepat guna pengolahan pasca panen. Yang ke-13, pelatihan pengelolaan hasil panen. 14, pemasangan atau perawatan keramba bersama. 15, pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. 16, pengembangan sarana prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan. Yang ke-17, penetapan kawasan lahan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dalam rencana tata ruang desa. Dan 18, program kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. B. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa dapat didukung dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan lumbung desa. 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa, akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air, dan lain-lain. Dan 3. Program kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya C. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa dapat didukung dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Pendataan potensi dan sumber daya pangan di desa. 2. Pendataan produksi dan konsumsi pangan pada tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, dan desa. 3. Pemutakhiran data pangan di desa. Yang keempat, penyusunan peta digital kerawanan pangan di desa. Yang kelima, pengadaan sarana maupun prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data pangan di desa. Dan 6. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian D. Kesediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal dapat didukung dengan beberapa kegiatan. 1. Pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal. 2. Pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan. 3. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan. 4. Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Dan 5. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian selanjutnya aspek yang kedua, keterjangkauan pangan di desa, yaitu terdiri dari A. Kelancaran distribusi pemasaran pangan di desa. Nah, untuk mendukung kegiatan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa dapat dilakukan dengan kegiatan 1. Pemasaran, promosi, dan distribusi produk pangan desa melalui BUMDesa maupun BUMDesa bersama. 2. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
3. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. 4. Pengembangan usaha atau unit usaha BUMDesa maupun BUMDesa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan atau penyertaan modal. 5. Fasilitasi BUMDesa maupun BUMDesa bersama dan lembaga ekonomi lainnya dalam peran sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. 6. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani. 7. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan. 8. Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal. Dan 9. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian B. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia di bawah 5 tahun. 2. Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi lansia. 3. Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat. Dan 4. Program kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Berikutnya, aspek yang ketiga, pemanfaatan pangan di desa terdiri dari A. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal dapat didukung dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA. Kedua, peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal. 3. Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal. Dan 4. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian B. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 2. Pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat desa bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 3. Sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Dan 4. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
Lalu bagaimanakah peranan kelembagaan di desa dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa? Dan berikut peran kelembagaan di desa untuk mewujudkan ketahanan pangan di desa. A. Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa mewujudkan ketahanan pangan di desa melalui penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian B. Badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Peran daripada badan usaha milik desa maupun badan usaha milik desa bersama ini dalam mendukung ketahanan pangan di desa antara lain: 1. Pengelola usaha atau unit usaha lumbung pangan desa. 2. Penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat. 3. Penyewaan peralatan pertanian. Dan 4. Penyedia sarana produksi pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan dan pemasaran serta kerjasama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta. Kemudian peran daripada masyarakat desa dalam ketahanan pangan di desa yaitu: 1. Intensifikasi lahan milik masyarakat desa sebagai sumber produksi pangan keluarga. 2. Intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga. 3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa. Dan 4. Pengelolaan stok pangan keluarga. Kemudian peran daripada kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di desa dapat dilakukan bersama perguruan tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan desa dalam ketahanan pangan di desa yaitu: 1. Melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan desa dalam mencapai ketahanan pangan di desa. Dan 2. Memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di desa. Dan pada deskripsi video ini saya akan membagikan isian indikator ketahanan pangan yang tentunya diisi oleh tim ketahanan pangan desa yang di SK-kan oleh kepala desa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.